nama saya Nova Friska Elianti. Saya merupakan orang tua mamanya Christian Lionel Ernova Sibueya yang biasa mungkin dikenal sebagai O'Neil di Smart Edu Cafe. Pertama kali saya lihat Smart Edu Cafe itu munculnya di scroll-scroll Instagram. Ada Smart Edu Cafe, tentunya bukan hanya Smart Edu Cafe yang muncul kan. Banyak juga bimbel-bimbel lain yang muncul. Setelah melihat testimoni-testimoni, Smart Edu Cafe lah yang kami pikir lebih tepat untuk masuk universitas yang diinginkan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi anak-anak. Oleh karena itu, saya memilih Smart Edu Cafe karena salah satunya karena dia boarding. Pelatih di sana itu betul-betul menyiapkan nanti ada yang menjaga asrama, membimbing di asrama gitu. Saya sama papanya Onil itu berpikir gimana bisa mengubah habitnya Onil dulu menjadi lebih mengerti bahwa dia itu punya tujuan hidup gitu, nggak bisa dengan begini-begini aja. Setelah itu komunikasi sama Onil, Nil, Mama minta kamu bimbel di sana. Kenapa Mama pilih itu? Karena Mama pikir dengan boarding, dengan tidak sering memegang HP, mungkin kamu bisa mengerti bahwa kamu harus punya tujuan gitu. Dan alhamdulillah Onil pun menyambut baik apa yang kami inginkan gitu kan. Ya udah mah Onil mau di sana. Karena apa? Karena Onil itu bingung nih mau ikut tetap dengan passionnya atau ngikuti keinginan orang tuanya gitu. Masuklah kalau nggak salah pertama kali ke Jogja itu tanggal 23 Maret ya. Seminggu pertama tentu anak pasti belum bisa langsung menyesuaikan diri dengan teman-teman, dengan lingkungan. Onil pun ngomong, Mama nanti kalau sudah SMBT, Onil cepat-cepat pulang ya, dia bilang gitu. Onil ngerasa ini bukan dunia Onil deh gitu kan. Itu 2 hari pertama dia di sana. 2 minggu kemudian itu berubah. Saya nggak tahu ya, saya ngerasa mentor di sana itu bisa ngerubah apa ya pemikiran anak saya itu jadi anak yang biasa-biasa saja, jadi anak yang punya visi misi yang luar biasa. 2 minggu itu dia udah ngerasa, mah nanti nggak bukan cerita mau pulang, tetapi ceritanya, mah nanti kalaupun tidak lulus SMBT, Onil akan coba mandiri, akan coba ini. Seperjalanan setelah kalau salah setiap Sabtu pasti try out dan itu terjadi peningkatan yang signifikan dari Onil masuk sampai terakhir kali try out sebelum SMBT. Di situ pun saya yakin dengan nilai terakhir Onil kalau salah di angka 696 dan itu sangat signifikan dari awal saat Onil tes awal gitu. Dan alhamdulillah pas SMBT, walaupun tidak lulus dari SMBT, nilai SMBT-nya termasuk nilai yang di atas 600. Dan saya rasa itu saya ngerasa anak saya menunjukkan suatu, apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan, menunjukkan hasil yang baik. Dan alhamdulillah saya dapat wali kelas anak saya, Pak Tony. Jauh ini komunikasi yang tidak membuat orang tua merasa tidak semangat gitu. Anak pun juga tidak langsung down ketika tidak lulus. Saya ngeliat Onil itu di situ. Waktu dia tidak lulus SMBT, sedihnya di hari itu aja. Tetapi yang terjadi kebesokan hari, itu semangat anak saya naik lagi jauh setelah ketemu dengan mentor lagi. Jadi saya ngerasa sama suami saya, alhamdulillah kita memilih bimbel yang tepat. Anak kita bukan hanya diberi materi, tetapi diberi support yang luar biasa sama mentornya, sehingga anak itu tidak langsung terpuruk gitu kan, walaupun tidak lulus SMBT. Karena waktu itu kebetulan sedang sama saya di Bengkulu, dia langsung bilang, Mama mana laptop? Oni mau lihat yang lain. Itu hebatnya. Anak saya nggak terpuruk. Walaupun pada saat itu teman-temannya yang dibimbel rata-rata sudah lulus semua. Oni termasuk anak yang belum lulus seperti teman-temannya gitu ya. Saya rasa teman-temannya itu memberi support yang luar biasa kepada anak saya. Bukan hanya teman-teman, tetapi mentor-mentor juga memberi support yang luar biasa kepada anak saya, Omil. Nil coba ini gitu kan. Jadi anak saya juga semangat. Lihat anak saya semangat, kami pun juga sebagai orang tua, oh iya Pak, berarti anak kita masih semangat gitu. Alhamdulillah setelah menjalani tes di mandiri di beberapa tempat, Omil alhamdulillah lulus di Teknik Sipil Universitas Indonesia dan itu juga merupakan cita-citanya. Niatnya itu betul-betul membuat dia maju gitu. Apa yang dia inginkan, dia kerjakan, dia usahakan, dan dia dapatkan. Jadi perubahan dari 3 bulan terakhir itu bisa mengubah perilakunya, bisa mengubah pemikirannya, bisa mengubah cita-citanya jadi lebih besar. Awalnya hanya bermimpi mungkin di PTN yang tidak terlalu tinggi, tapi dia bisa meyakinkan kita, ayo yuk mah kita bermimpi lebih besar gitu. Di Smart Edu Cafe selain bisa menambah pengetahuan anak saya sampai anak saya bisa mencapai apa yang diinginkan, juga bisa mengubah pemikiran, habit anak saya menjadi lebih bisa mengatur waktu walaupun tidak drastis tetapi ada perubahan yang kami
terasakan dari perilaku gitu sedang kami rasakan. Itu sih Mbak yang saya bisa sampaikan testimoni saya mengenai Bimbel Smart Edu Cafe yang ada di Jogja. Semoga Smart Edu Cafe semakin berkembang, bisa lebih menerbitkan anak-anak yang awalnya mungkin biasa menjadi luar biasa. Saya yakin setiap anak itu akan bersinar pada saatnya, pada waktunya, asal memang diasah gitu ya.